Foto dulu. Foto dulu lah. Macam berdiri gitu lah. Yuk. Ayo. Oh, itu lah. Ini bahannya ya. Iya, Sekjen. 700 undangan 20 apa 10 nih. Nanti ada sama di apa ya? Di drop biar ke bawah. Iya. Ini ada ke paragrafnya. Kita mulai ya teman-teman ya. Selamat sore, Udah siap? Udah. Oh, iya. Udah. Ini teman-teman yang kamera di belakang nggak ada yang terhalang ya? Ada batu Pak. Yang mana? Mas, foto pada duduk bisa nggak Mas? Foto duduk, boleh gantian. Iya nanti. Oke. Baik, teman-teman kita mulai ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Ketua, Anggota, dan Sekjen KPU, teman-teman media yang hadir memenuhi undangan kami dalam konferensi pers terkait dengan kesiapan pelaksanaan debat kedua yang akan dilaksanakan besok pada hari Jumat tanggal 22 Desember tahun 2023 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat di Jakarta Convention Center. Ada beberapa hal nanti yang akan kami sampaikan menyangkut informasi-informasi kunci yang terkait dengan pelaksanaan debat besok. Debat besok itu untuk calon wakil presiden. Jadi sebagaimana yang kami sampaikan sebelumnya, debat akan dilaksanakan sebanyak 5 kali, 3 kali untuk calon presiden dan 2 kali untuk calon wakil presiden. Nah, kebetulan yang debat pertama tanggal 12 Desember tahun 2023 lalu sudah dilaksanakan di kantor KPU dan itu kemudian mengambil tema-tema yang sudah ditetapkan oleh kita dan semuanya nanti akan berlangsung sebagaimana tenggat waktu serta jadwal serta tema debat yang sudah kami tetapkan. Hari ini Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023 kami akan menyampaikan beberapa perkembangan terkait dengan pelaksanaan dan kesiapan debat kedua yang akan diikuti oleh 3 calon wakil presiden dalam rangka pelaksanaan pemilu 2024. Nanti Pak Ketua akan menyampaikan arahan pengantar, nanti kemudian kita lanjutkan dalam paparan dan nanti kita buka mungkin sekitar 2 sampai 3 ataupun 4 pertanyaan. Setelah itu kita akan akhiri konferensi pers sore ini. Silakan Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati para anggota KPU hadir di sini Mas Agus Melas, Mas Muhammad Afifuddin, Mas Parsadan Harahap, Mbak Betty Epsilon Idrus, Mas Yulianto Sudrajat, Pak Sekjen KPU, teman-teman jurnalis yang kami hormati. Sebagaimana kita ketahui bahwa kampanye untuk pemilu presiden tahun 2024, salah satu metodenya adalah metode debat. Dan debat pertama telah dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2023, yaitu debat calon presiden yang sudah diselenggarakan di kantor KPU. Debat pertama tersebut, tanggal 12 Desember 2023, telah dilakukan evaluasi antara KPU dengan tim pasangan calon dan juga televisi penyelenggara, yaitu pada tanggal 14 Desember 2023 yang lalu. Demikian juga KPU sudah melakukan serangkaian pertemuan
yaitu pertemuan antara KPU dengan tim pasangan calon, KPU dengan tim televisi penyelenggara siaran debat, kemudian juga pertemuan antara KPU bersama-sama dengan tim pasangan calon dan televisi penyelenggara, dan juga KPU sudah melakukan pertemuan dengan tim panelis yang akan menjadi panelis untuk debat kedua. Sebagaimana kita ketahui bahwa debat yang kedua akan digelar pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 jam 19 waktu Indonesia Barat di Jakarta Convention Center atau JCC, dan debat kedua ini adalah debat calon wakil presiden. Jadi debat kedua itu nanti tema debat yang akan dijadikan topik untuk bahan debat adalah ekonomi, termasuk di dalamnya ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, keuangan, pajak, dan tata kelola APBN APBD, investasi, perdagangan, infrastruktur, dan perkotaan. Adapun televisi yang akan menyelenggarakan penyiaran debat yang kedua adalah Transcorp, di dalamnya ada Trans TV, Trans 7, dan CNN Indonesia TV, kemudian Kompas TV dan BTV. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, saya ulangi lagi bahwa debat akan dilakukan di Jakarta Convention Center atau JCC, Jakarta, Jumat besok tanggal 22 Desember 2023 jam 19 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk debat yang kedua ini KPU juga telah menetapkan 11 nama panelis yang akan merumuskan sejumlah pertanyaan, yaitu yang pertama Alam Sasaragi, anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2016-2021. Yang kedua Aditya Wardono, SC, MSc, PhD, ekonom dan pengajar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Jember. Yang ketiga Dr. Agustinus Persetyantoko, ekonom dan pernah menjadi Rektor Universitas Katolik Atmajaya Jakarta tahun 2015-2023. Yang keempat Profesor Dr. Fauzan Ali Rashid, MSI, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Yang kelima Hendri Saparini, PhD, pendiri dan ekonom KOR Indonesia. Yang keenam Profesor Dr. Andes Hieronymus Serwa, MSI, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Inovasi IPDN. Yang ketujuh Poppy Ismailina, MHC Dev, PhD, Associate Professor pada Departemen Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Yang kedelapan Dr. Retno Agustina Eka Putri, SCMSC, Rektor Universitas Bengkulu 2021-2025. Kemudian yang kesembilan adalah Profesor Dr. Suharno, SCMSI, Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Yang kesepuluh Dr. Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef dan dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional UPN Veteran Jakarta. Dan yang ke-11 adalah Yusri Rizal Damuri, PhD, Executive Director, Center for Strategic and International Studies, CSIS. Selain 11 panelis tersebut, pada debat yang kedua nanti, yang akan menjadi moderator yang sudah ditetapkan oleh KPU adalah Alvito Dianova, jurnalis pada Transcorp, dan juga pemimpin redaksi Detik News. Dan yang kedua adalah Liviana Cerlisa, jurnalis pada Kompas TV. Yang berikutnya, saudara sekalian, tim panelis bagaimana pada debat pertama juga sudah hadir di Jakarta, sedang bekerja untuk menyusun daftar pertanyaan yang akan dijadikan bahan untuk debat kedua untuk calon wakil presiden. Dan nanti setelah daftar pertanyaan
selesai sebagaimana yang sudah terjadi di debat pertama akan diserahkan pada KPU dan nanti pada hari debat KPU akan menyampaikan itu kepada moderator debat. Yang berikutnya saudara sekalian, untuk format debat yang kedua rangkaiannya sama dengan debat yang pertama. Durasinya total 150 menit. Di dalamnya yang full untuk debat yang ditayangkan itu 120 menit. Dan kemudian 30 menit untuk jeda iklan. Pelaksanaan debat yang kedua juga masih sama dengan debat yang pertama, meliputi 6 segmen. Segmen yang pertama adalah pada segmen yang pertama itu nanti meliputi ada pembukaan, kemudian pembacaan tata tertib oleh moderator, dan kemudian kesempatan kepada kesempatan oleh calon wakil presiden untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja. Durasinya juga sama, masing-masing calon wakil presiden akan menyampaikan visi, misi, program kerjanya selama 2 menit. Dan kemudian segmen kedua dan ketiga, pendalaman visi, misi, dan program kerja. Pendalaman visi, misi, dan program kerja ini berupa diajukannya pertanyaan-pertanyaan oleh tim panelis kepada masing-masing calon wakil presiden yang akan dipimpin atau akan disampaikan oleh moderator. Nah, kemudian yang segmen yang keempat dan kelima ini juga masih sama persis sebagaimana debat yang pertama. Itu nanti adalah kesempatan untuk masing-masing calon wakil presiden mengajukan pertanyaan kepada calon wakil presiden yang lain, dan kemudian wakil presiden yang dijadikan tujuan pertanyaan akan memberikan respon, memberikan tanggapan terhadap pertanyaan yang diajukan oleh calon wakil presiden yang lain. Kemudian segmen yang keenam adalah penutup atau closing statement. Saudara sekalian, yang perlu kita ketahui bahwa pada debat yang pertama kemarin tanggal 12 Desember, urut-urutan penyampaian visi misi program dimulai oleh calon presiden nomor urut 1. Nah, pada debat kedua nanti penyampaian visi misi program akan dimulai oleh calon wakil presiden nomor urut 2. Dan seterusnya. Besok debat ketiga akan dimulai oleh calon presiden nomor urut 3 dan debat yang keempat dan seterusnya. Jadi dimulainya debat oleh calon presiden atau calon wakil presiden nomor urut sekian ini disesuaikan dengan nomor urut. Jadi pada kesempatan pertama kemarin, kesempatan pertama menyampaikan visi misi adalah calon presiden nomor urut 1. Dan kemudian debat yang kedua, debat cawapres, nanti akan dimulai penyampaian visi, misi, dan program oleh calon wakil presiden nomor urut 2. Saudara sekalian, pada segmen kedua dan ketiga, nanti pada segmen kedua dan ketiga, nanti moderator akan mengajukan pertanyaan kepada calon wakil presiden yang telah menyampaikan visi misi pada segmen pertama, dan kemudian kesempatan calon wakil presiden untuk menjawab atau merespon pertanyaan tersebut sama dengan yang lalu, durasinya sekitar 2 menit. Demikian juga segmen yang segmen keempat dan kelima, di mana nanti masing-masing calon wakil presiden akan saling mengajukan pertanyaan kepada masing-masing calon wakil presiden yang lain. Itu nanti kesempatan untuk mengajukan pertanyaan durasinya paling lama 1 menit, dan kemudian calon wakil presiden yang akan menjawab atau merespon itu kesempatannya 2 menit. Saya kira itu hal-hal yang dapat kami sampaikan, perkembangan untuk rencana penyelenggaraan debat untuk pemilu presiden 2024, terutama debat yang kedua, kesempatan untuk debat calon wakil presiden. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Pak Ketua. Tadi ditegaskan oleh Pak Ketua, sebenarnya dari sisi alur debat, dari sisi durasi waktu sudah diatur dan dikelola sedemikian rupa, tidak mengalami perubahan. Nanti dari sisi waktu, misalnya penyampaian visi misi, termasuk nanti di segmen berikutnya, mulai dari menjawab pertanyaan dari panelis yang disampaikan oleh moderator, berapa lama calon wakil presiden menjawab, kemudian wakil presiden yang lain merespon, itu semuanya sudah diatur sebagaimana yang terjadi pada debat pertama, termasuk pada segmen keempat dan kelima ketika antara calon wakil presiden bertanya ke yang lain, durasi waktunya juga tidak mengalami perubahan, jadi akan diatur secara ketat sebagaimana yang terjadi pada debat sebelumnya. Nah, nanti tentu saja peran moderator dalam mengelola forum terkait dengan rotasi segala macam itu sudah ditentukan. Jadi kalau misalnya debat pertama dimulai dari calon presiden nomor urut 1, maka nanti debat kedua akan dimulai dari calon wakil presiden nomor urut 2. Nanti debat ketiga akan dimulai oleh calon presiden nomor urut 3, debat keempat akan dimulai balik lagi 1, dan seterusnya. Nanti juga begitu. Segmen pertama dimulai dari siapa, segmen kedua dimulai dari siapa, segala macam akan ada urutannya, dan itu sebagaimana rundown yang sudah ada pada sejak kita pakai di debat pertama dan tetap akan kita gunakan. Jadi demikian teman-teman yang kita bisa sampaikan. Mungkin bisa kita buka mungkin beberapa pertanyaan, nanti kita catat. Silakan. 1, 2, ada lagi? 3, 4. Oke. 4, pertama dari Tempo ya? Dirimu Tempo ya? Terus yang baju merah dari mana, Mas? Oh, kantor berita Antara, maaf. Ya, yang kemudian ketiga dari Tempo juga? Iksan ya? Oke. Yang keempat nanti dari Mas Iqbal Kompas. Silakan kita catat satu persatu. Monggo. Tiffany ya? Ya. Mas Satrio mau tanya? Oke, kelima ya. Terakhir nanti atau menjawab. Oke, Mbak Tiffany, silakan. Ya, terima kasih. Jadi saya mau bertanya terkait dengan tadi dilakukannya evaluasi setelah 2 hari debat capres dilakukan. Hasilnya apa? Dan kemudian pertanyaan lanjutannya adalah beberapa respon dari masyarakat terkait dengan pelaksanaan debat capres kemarin. Pertanyaannya tidak menyentuh sampai ke akar masalahnya. Nah, bagaimana perubahan format atau solusi? Kalau tadi saya dengar tidak ada perubahan format dari sisi waktu ataupun segmennya sendiri, tapi apakah ada solusi konkret dari hasil evaluasi kemarin? Terus pertanyaan kedua adalah banyak yang juga berharap nih KPU bisa memberikan ruang untuk panelis memberikan pertanyaan langsung. Bagaimana tanggapannya terkait hal itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulung Nov dari KBA News. Pertanyaan pertama, ada banyak keluhan yang kita terima dari masyarakat yang menonton via televisi tentang riuhnya pada saat debat. Bagaimana aturan KPU yang lebih tegas untuk tertibnya acara pada saat debat, apalagi kemarin ada paslon yang justru tampak memprovok penontonnya begitu. Terus yang kedua, pertanyaan itu kan diambil melalui undian secara berulang. Nah, sehingga ada beberapa yang tidak muncul, yang mungkin bisa jadi itu penting, tapi karena itu sifatnya undian, bagaimana KPU bisa memastikan ada pertanyaan-pertanyaan penting yang menjadi perhatian atau isu dari masyarakat itu muncul pada saat debat. Kemudian yang ketiga, apakah penggunaan alat bantu baik berupa kertas oleh paslon, teleprompter atau feeding itu dibolehkan oleh KPU sesuai aturan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Iksan ya. Terima kasih, saya Ihsan. Saya pengen bertanya soal panelis. Nah, sebelumnya KPU mengusulkan untuk tema ini itu 15 panelis, tapi kemudian dari hasil kesepakatan terakhir
yang muncul cuma 11 nama. Misalnya ada beberapa ekonom yang namanya tergeser atau mungkin berdasarkan kesepakatan nggak ada. Contoh Faisal Basri, kemudian Khatib, dan satunya lagi. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit alasan kenapa mereka tidak masuk sebagai panelis di debat Cawapres ini. Terima kasih. Selamat Mas sore, Iqbal, ya. Mas Hasim, Mas Melas, Mas Afif, Mas Parsa, Bu Betty, Mas Derajat, Pak Bernard, izin. Debat ini kan sebenarnya tidak hanya penting untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden, tapi juga jadi salah satu rujukan bagi pemilih untuk menentukan pilihannya. Nah, dari debat pertama kemarin, beberapa masukan dari pegiat pemilu menyebut bahwa debatnya kurang mendalam karena tadi waktu untuk menjawab hanya 2 menit, baik di sesi kedua dan ketiga dan maupun keempat dan kelima. Nah, ada imbauankah dari KPU kepada cawapres besok itu khususnya agar memenuhi ekspektasi publik yang menginginkan bahwa debat ini bisa lebih mendalam, lebih terukur dan bisa menjadi salah satu acuan bagi pemilih untuk menentukan pilihannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Iqbal. Terakhir kita tutup, mau dijawab sama Mas Satrio? Semua itu? Oh enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu Komisioner. Mungkin lebih ke teknis pertanyaannya. Ini kan acara di JCC ya. Dari lingkup ruangan itu lebih luas, apakah nantinya akan ada penambahan tamu undangan bagi para pendukung Capres-Cawapres? Itu pertama. Kemudian yang kedua, dari evaluasi debat Capres yang pertama itu kan salah satu yang disorot adalah terkait dengan gimmick ya. Di saat itu juga ada gimmick dari Cawapres yang memang viral di media sosial, tapi juga ada juga yang kontestan debatnya itu Capres itu yang memang joget-joget dan lain sebagainya. Cuman di moderator pada saat itu sempat menegur salah satu capres. Nah itu karena bertanya kepada capres lain karena belum sesinya begitu ya. Nah, nanti apakah memang akan ada tata tertib yang lebih tegas dari KPU untuk supaya debat bisa berjalan lebih baik lagi? Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman. Ada beberapa pertanyaan dari 5 orang yang mewakili 4 media, sebenarnya 5 media lah ini. Silakan Pak Ketua merespon. Terima kasih. Nanti yang kira-kira sama saya jawab jadi satu ya. Yang pertama, evaluasi yang dilakukan oleh KPU itu melibatkan tim pasangan calon dan juga dengan media ya. Nah, bahwa catatan-catatan yang jadi masukan sudah disampaikan semua oleh tim pasangan calon dan kemudian itu dijadikan bahan untuk katakanlah menata ulang suasana dalam debat yang kedua. Di antaranya adalah misalkan untuk mengendalikan atau menjaga ketertiban bersama disepakati masing-masing tim pasangan calon kemudian ada LO di arena debat, supaya kemudian menjadi katakanlah pengendali suasana di masing-masing tim pasangan calon, sehingga akan mengendalikan kehadiran kemudian tata tertib di dalam ruangan debat itu oleh masing-masing LO dari masing-masing tim pasangan calon. Kemudian yang berikutnya soal siapa yang bertanya, memang sejak awal desainnya disepakati yang bertanya adalah moderator, bukan panelis. Karena apa? Ini kan kaitannya dengan durasi waktu juga, tayang 120 menit itu. Sehingga teknis untuk bertanya dan segala macam susunan pertanyaan itu juga merumuskan pertanyaannya itu juga disesuaikan dengan durasi waktu yang disediakan. Nah, yang berikutnya soal daftar pertanyaan itu
panelis menyiapkan 18 pertanyaan ya, baik debat pertama maupun debat kedua. Nah, bahwa ada 6 ada 6 subtema itu pada kesempatan debat kemarin dan juga nanti itu akan ada kesempatan pertanyaan yang muncul dari semua subtema. Bahwa pertanyaan di dalam subtema tersebut masing-masing ada 3, yang kemudian yang terambil yang mana ini kan soal undian. Jadi dalam pandangan kami itu lebih fair daripada kemudian KPU yang menentukan atau panelis yang menentukan, karena pastilah ada tuduhan-tuduhan seolah-olah ada disetting dan segala macam. Jadi dari masing-masing subtema itu sudah ada pertanyaan dan masing-masing subtema juga sudah terambil pertanyaan tersebut ya. Nah, yang berikutnya soal panelis, sepanjang saya ketahui panelisnya 11 ini. Kalau ada yang lain-lain saya tidak tahu ya. Jadi yang kami tetapkan ya 11 ini. Jadi nggak ada kemudian dulu ada ini lalu ada itu. Kami baru mengumumkan siapa panelisnya baru hari ini yang baru kami sampaikan. Sebenarnya bukan hari ini ya, kemarin yang habis pertemuan yang terakhir itu juga sudah kami sampaikan 11 nama tersebut. Dan terkonfirmasi 11 tersebut bersedia dan kemudian dapat hadir itu kemarin. Kemudian yang berikutnya soal durasi waktu dan kedalaman materi. Jadi KPU tidak akan mengarah-ngarahkan calon presiden dan juga calon wakil presiden soal teknik menjawab, apa yang perlu dijawab, karena pandangan kami semua calon presiden dan calon wakil presiden sudah paham dan sudah menguasai apa yang menjadi urusannya. Soal strategi menjawab, kedalaman, kepanjangan waktu menjawab, itu sepenuhnya kita serahkan kepada masing-masing calon presiden atau calon wakil presiden pada saat merespon pertanyaan baik yang diajukan oleh panelis maupun yang diajukan oleh masing-masing capres atau cawapres yang mengajukan pertanyaan. Kemudian KPU juga tidak punya pretensi atau kewenangan untuk menilai katakanlah kualitas jawaban, ketepatan respon capres maupun cawapres terhadap pertanyaan yang diajukan oleh tim panelis atau yang diajukan oleh capres yang lain atau cawapres yang lain. Sepenuhnya penilaian kita serahkan kepada pemilih. Jadi misalkan pertanyaannya seperti ini, direspon seperti ini, tepat atau tidak, yang punya hak untuk menilai apakah tepat atau tidak tentu saja pemilih yang menyaksikan perdebatan tersebut. Jadi apakah kemudian itu akan berpengaruh kepada pilihan para pemilih juga di luar otoritas KPU untuk berpendapat atau memberikan tanggapan soal tersebut. Yang berikutnya lagi, untuk undangan tim pasangan calon masih sama seperti yang debat pertama, yaitu kuotanya atau jumlahnya adalah 75 orang masing-masing tim pasangan calon. Soal nanti penataan tempat duduknya kita atur di lokasi sesuai dengan keperluan juga penayangan teman-teman dari media televisi yang akan menyiarkan debat tersebut. Ya soal apa yang kemarin istilahnya, ini bukan istilah saya ya, istilahnya Mas Satrio ya, gimmick-gimmick dalam debat, itu juga menjadi bagian dari evaluasi yang lalu. Jadi tentang hal-hal yang sebelumnya sudah kita sepakati, kemudian karena situasi di dalam area perdebatan tentu juga berpengaruh kepada aspek emosional, psikologi dari masing-masing pihak, itu juga kita bahas dan kemudian kita sepakati supaya hal-hal yang oleh ketentuan yang sudah disepakati bersama itu tidak dilakukan lagi dan agar kemudian ditepati komitmen tersebut. Dan situasi kemarin juga hal yang kira-kira dianggap sebagai tidak tertib itu juga sudah kita sampaikan dalam evaluasi. Kita berikan teguran supaya hal-hal yang yang sudah kita sepakati tapi tidak dipenuhi ini juga supaya tidak diulangi lagi pada arena debat yang akan datang. Nah, sebagaimana kita sampaikan beberapa hari yang lalu setelah rapat dengan tim pasangan calon dan televisi, itu diantaranya
semua pasangan calon mengusulkan, betul ya Mas Agus, semua pasangan calon mengusulkan agar dalam perdebatan nanti mulai debat kedua sampai terakhir disiapkan semacam podium untuk masing-masing cawapres maupun capres yang akan debat. Nah, di podium itu diberikan kesempatan untuk menyiapkan alat tulis ya, ballpoint dan kertas. Hanya saja alat bantu yang lain, teleprompter atau iPad atau yang lain-lain tidak diperbolehkan. Jadi alat bantu yang diperbolehkan, yang disepakati adalah alat tulis berupa kertas dan ballpoint atau alat tulis ya. Dan debat pertama juga kemarin tidak ada alat bantu yang digunakan oleh masing-masing capres, dan bahkan pada debat pertama kemarin tidak menggunakan podium, dan alhamdulillah semua calon presiden kita dalam kondisi sehat, segar bugar, mampu berdiri mulai sesi-sesi perdebatan awal sampai terakhir. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik teman-teman, saya kira pertanyaan-pertanyaan tadi sudah direspon secara jelas oleh KPU. Itu berdasarkan hasil evaluasi untuk mempersiapkan pelaksanaan debat kedua. Kami sudah lakukan evaluasi sejak tanggal 14 Desember, kemudian ada pertemuan rapat koordinasi antara KPU dengan media penyelenggara tanggal 15, tanggal 16 media penyelenggara dengan KPU dengan tim paslon, dan tanggal 18 juga pertemuan. Saat ini posisinya tinggal finalisasi dari proses layout di JCC. Nah, kemungkinan juga sudah akan dilakukan hari ini pukul 11 tadi semacam gladi kotor. Nah, yang nanti akan dilanjutkan gladi resik. Jadi posisinya tinggal dijalankan saja proses yang ada. Nanti teman-teman bisa lihat bagaimana hasilnya, bagaimana perkembangannya, apakah yang kami sampaikan itu juga sesuai dengan nanti pada saat pelaksanaannya di tanggal 22 Desember tahun 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Dibawa semua, Mas.